lebih praktis, benar nggak? Sedangkan Wendy's tuh jauh, kemudian juga tidak ada di mana-mana, tidak praktis. Akhirnya saya memilih untuk mengadakan ulang tahun di McDonald untuk anak saya. Ya, untuk anak saya ya kan, karena ya itu tadi, saya suka fast food, ya kan, saya suka burger, saya suka makan fast food. Ya udah, saya terapkanlah sama anak saya makan fast food juga. Saya nggak saranin sih ya Mbak ya, kalau teman-teman ada yang udah berkeluarga, sudah punya anak, jangan makan fast food ya, sering-sering, maksudnya jangan sering-sering. Nah ini contoh aja. Jadi saya karena hobi saya menerapkan ke anak saya nih. Nah ya kan, cuman saya mau nggak mau berganti brand. Kenapa? Bukan saya nggak mau pilih Wendy's lagi, karena tidak praktis. Karena McDonald jauh lebih praktis dan ada di mana-mana. Nah, tapi saya mikir lagi, saya kan punya teman kantor. Saya mau meeting, saya mau ngobrolin masalah kerjaan. Kayaknya rasanya nggak enak banget ya ngundang eksekutif kayak manajer, eksekutif mungkin kayak supervisor, atasan saya undang ke McDonald. Duh, kayaknya nggak enak banget. Makanya burger pula, gitu kan? Kayaknya jauh lebih kekeluargaan, lebih lebih nyaman ya nggak sih? Apalagi ngomongin bisnis. Akhirnya saya untuk ke kolega-kolega saya, teman-teman kantor saya ajaklah ke apa tuh tadi yang namanya Mbak? Saya cari dulu dari atas. Saya lupa namanya Mbak. Tadi ngomong namanya apa tuh? Saya lupa deh Mbak. Apa namanya tadi Mbak? Pring Sewu. Nah ya, Pring Sewu ya, namanya gitu ya. Oke, saya ajak dia ke Pring Sewu gitu kan. Nah, kenapa? Karena duduknya lesehan, ya kan? Saung Sunda. Oh iya, Saung Sunda Mbak Selastri. Namanya Pring Sewu juga ya, nama lainnya gitu ya. Saya nggak tahu sih, saya sebutnya Saung Sunda aja gitu. Nah, jadi saya ajak ke sana. Kenapa? Lesehan, makannya pakai tangan gitu kan. Ya, saung kuring juga bisa. Enak banget. Terus juga bisa lebih kayak pakai satu saung gitu kan, pakai saya satu saung seperti ini gitu kan. Nyawa satu aja gitu buat teman-teman kantor, lebih ngomonginnya lebih lebih intensif, lebih kekeluargaan, lebih iya, bener banget Mbak Sulastri. Jadi apa ya, lebih fokus, bener nggak? Nah, artinya ada yang namanya level of specificity di sini. Maksudnya itu apa? Saya memang hobi makan fast food, tapi ketika saya butuhkan sesuatu yang sifatnya lebih praktis, saya akan beralih ke McDonald. Lebih spesifik, kenapa? Saya suka fast food yang praktis, tidak hanya fast food saja, ya dong. Nah, kemudian lebih spesifiknya lagi adalah saya mau meeting dengan teman-teman kantor saya. Mbak Yana nggak bisa login. Oh gitu. Oke, nggak apa-apa Mbak Lu, coba disampaikan ke Mbak Yana ya, supaya dicoba lagi terus untuk supaya bisa masuk. Ya, soalnya saya juga bingung deh ininya gimana bantunya. Ya, coba sampaikan ya Mbak Lu ya. Makasih Mbak Lu. Saya lanjutin ya. Oke, jadi di sini ada level specificity di mana spesifik apa tujuannya. Jadi kalau cuma sekedar pribadi saya dari dulu, ya saya makannya Wendy's gitu. Tapi karena buat anak saya yang praktis, ya McDonald. Dan buat teman kantor saya adalah saung Sunda. Jadi di sini bahwa sikap seseorang terhadap suatu produk atau jasa bisa berubah karena adanya specificity. Karena adanya lebih ke sesuatu yang spesifik. Dia butuhnya apa? Dia maunya apa? Jadi tidak bisa lagi sikapnya sama seperti sebelumnya, belum tentu. Jadi pada saat lebih spesifik lagi kebutuhannya, oh butuh yang praktis, fast food yang praktis, ya udah akhirnya jatuhlah pada pilihan McDonald. Oh tidak mau fast food, kenapa? Lebih sifatnya fokus karena bersifat pertemuan bisnis, akhirnya dipilihlah saung Sunda, seperti itu. Jadi jelas ya teman-teman ya, di sini bahwa ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi sikap seseorang, yaitu tadi, seperti mungkin melihat pengujian secara objektif yang lebih bersifat nyata, lebih bersifat terbukti daripada mungkin cuma sekedar misalnya kata-kata atau mungkin cuma sekedar tulisan di iklan yang bisa dibaca. Tapi pada saat pembuktian itulah orang jadi lebih percaya, timbul kepercayaan, ya dong. Nah, kemudian activation, adanya pengalaman. Nah, pengalaman ini mendorong seseorang untuk lebih semangat lagi melakukan sesuatu atau
mengambil keputusannya. Dan ada kebutuhan-kebutuhan yang lebih sifatnya spesifik. Jelas ya? Sampai sini ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Jelas ya? Saya lanjut ya. Kalau ada yang mau ditanya, boleh langsung bertanya ya. Oke. Kemudian di sini ada yang namanya fungsi sikap. Fungsi sikap terbagi menjadi 4, yaitu fungsi penyesuaian, yaitu mengarahkan seseorang ke arah objek yang memberikan perasaan senang atau objek yang menjanjikan imbalan. Contohnya, ya, di sini saya kayak pasang gambar, ada duit, ada obat jerawat, sama orang yang berjerawat sama yang enggak, ya kan? Saya mikir, wah, kenapa Mbak Sulastri? Ngefans ya sama Adera ya? Nah, saya punya uang. Saya mengeluarkan uang, saya mikir, saya punya problem adalah berjerawat, ya dong? Nah, saya mikir dong ya, saya udah ngeluarin uang, saya beli obat jerawat, saya mau ada imbalan, ada timbal balik yang saya dapetin. Apa timbal baliknya? Saya mau jerawat saya hilang. Iya dong. Jadi di sini disesuaikan. Jadi sikap kita adalah kita itu pasti ingin ada rasa timbal balik. Ketika kita sudah mengeluarkan sesuatu, mengorbankan sesuatu, kita mau dapetin sesuatu lagi sebagai timbal balik dari apa yang sudah kita keluarkan. Ada uang, ada hasil, seperti itu. Ya, kalau sudah seperti ini, sikap kita apa? Jadi timbul rasa suka terhadap produk jerawat ini, krim jerawat ini. Kenapa? Oh, terbukti loh dari yang berjerawat jadi hilang jerawatnya. Seperti itu. Yes, ya. Kemudian ada yang namanya fungsi ego defensif. Maksudnya apa sih? Yaitu sebagai alat untuk melindungi ego pribadi. Maksudnya ini apa nih? Melindungi ego pribadi. Nah, kalau ini contohnya ya, seorang konsumen kadang merasa gengsi untuk mengakui kesalahan yang dilakukan dalam memilih produk dan mencari kambing hitam bahwa kesalahan tersebut adalah akibat saran dan yang buruk dari orang lain. Kenapa saya pasang gambar Asia? Asia itu kan terkenalnya dulu gratis SMS, gratis telepon, tuh ada tulisannya gitu ya. Wah, kalau yang namanya telepon murah tuh dulu ya, zaman dulu CDMA tuh Asia. Dia yang pertama kali keluarin promosi, telepon 1 jam cuma Rp1.000. Zaman dulu telepon mahal banget. Nah, tapi Asia, CDMA yang handphonenya sendiri murah, dan dia pun punya promosi telepon murah. Dan pernah dulu tahu, kalau teman-teman ya masih ingat, kalau mungkin teman-teman masih ada di Indonesia pada 1-2 tahun yang lalu sebelum saya pergi ke Taiwan, itu Asia promonya adalah SMS 1 karakter Rp1. Jadi dulu kan masih zamannya bayar ya SMS ya. Kemudian orang mikir kalau SMS SMS Rp100 gitu ya. Kadang saya SMS-nya Asia lemot gitu ya Mbak ya. Iya, itu ada kekurangannya memang. Tapi promosinya dia termasuk yang cukup murah Mbak loh. Nah, kemudian dulu promosinya 1 karakter Rp1. Kenapa Asia ciptakan seperti itu? Karena ada kadang-kadang teman-teman dari kita gitu ya. Mungkin salah satu teman-teman yang kalau balas SMS YA. Ya doang, udah. Ya udah, jawabnya YA aja. Atau mungkin tidak TDK gitu kan. Atau mungkin ditanya nih, Mbak Lu jadi nggak nih hari ini? Nah, kayak Mbak Iis nih, gitu ya, H doang gitu kan. Kadang kita juga bingung mau balas apa lagi, ya nggak sih? Tapi lebih untung mana saat Mbak Iis misalnya jawab tulis HOOH, harganya Rp100, sama HOOH harganya Rp4 karena cuma 4 huruf gitu kan. Lebih untung 4 huruf, bener nggak? Jadi Asia berpikir bahwa kadang manusia itu, kadang orang itu kan ini suka nulisnya cuman dikit-dikit doang. Ngapain dia harus bayar mahal? Iya dong, ngapain harus sampai nulis pegel-pegel panjang lebar demi gara-gara 1 SMS kan 160 karakter, harus 160 aja dihabisin. Padahal cuma pengen tulis YA. Jawabannya iya dong. Ditanya, Mbak Yusni udah makan belum? Pengen jawabnya udah gitu kan. Jawabnya udah doang. Tapi 100, mahal banget. Asia bilang Rp2 aja deh, nggak perlu mahal-mahal. Nah, jadi dulu intinya Asia terkenal murah. Nah, saya contohnya misalnya gitu ya, saya mahasiswa UT. Ceritanya di UT ini semuanya, misalnya anak-anak UT itu sudah pada pakai gadget mahal gitu kan. Terus pakainya kartu providernya Simpati ya kan, pakainya Excel gitu ya kan.
Nah, terus saya pakainya apa? Saya pakainya karena CDMA, saya nggak punya GSM. Terus pakainya apa? Asia. Nah, ceritanya Mbak Yusni nanya nih sama saya, Mbak Feli pakai handphone apa? Handphone ini Asia Mbak Yusni. Oh, kartunya Asia juga ya, gitu kan? Iya nih Mbak Yusni. Kenapa kok mau sih pakai Asia? Ih, Asia itu kan gini kayak kayak tadi Mbak Lu bilang, Asia itu kan lemot, ih murah gitu. Maksudnya kesannya murah banget gitu ya. Tapi saya ngomongnya gini, enggak ini teman saya Mbak Yusni. Teman saya tuh nyuruh saya beli Asia. Apa namanya dulu ya saya kasihan aja sama teman saya beli aja handphonenya, udahlah udah kebeli juga Mbak Yusni, ya saya pakai aja lah gitu, ngeles ceritanya ya, ngeles gitu kan. Padahal mah dalam hati ya karena saya memang mampunya beli Asia dan pakainya Asia gitu. Tapi ternyata saya mengkambing hitamkan teman saya karena ya itu tadi saya nggak mau dibilang pakai barang yang murahan atau wah nyari murahnya aja nih pakai Asia. Nah jadi di sini kadang ada loh orang yang dia untuk melindungi ego pribadinya gitu. Jadi dia memakai satu produk seperti itu. Nah, jadi beda-beda ya. Ada lagi fungsi ekspresi lainnya. Harganya merakyat gitu ya. Ah iya, sebenarnya harganya merakyat gitu kan. Iya Mbak Samsia tuh nggak apa-apa, langsung diikutin saja ya Mbak ya. Nah, jadi ada yang kayak gitu ya teman-teman. Nah, ada lagi fungsi ekspresi nilai. Sikap yang dapat digunakan untuk mengekspresikan secara lebih nyata nilai-nilai yang diyakini oleh konsumen. Ini maaf konsumen ya, ketutupan. Misalnya, saya ini pecinta alam, teman-teman. Saya cinta banget sama namanya Go Green. Saya cinta banget sama lingkungan hidup. Saya nggak mau metik tanaman di pinggir jalan, nggak mau. Metik bunga, nggak mau. Saya seneng banget menjaga lingkungan hidup, buang sampah selalu pada tempatnya. Misalnya gitu ya. Karena saya punya sikap itu mencintai lingkungan, akhirnya saya nggak mau pakai produk yang nggak go green. Akhirnya saya belilah Body Shop. Kenapa? Karena Body Shop terkenal go greennya. Body Shop itu kan produknya itu kan tidak ada animal tested, jadi nggak pernah mencoba di hewan gitu kan. Terus juga apa ya? Body Shop itu kan terkenal bahan alaminya natural dari alam gitu kan. Kemudian juga apa sih tidak ada, maksudnya tidak ada bahan kimia, pabriknya juga tidak mencemarkan udara dan sebagainya. Akhirnya saya beli Body Shop karena alasannya mungkin bukan karena saya suka Body Shop, tapi karena dilatar belakangi oleh saya suka pencinta alam. Seperti itu. Saya suka Go Green dan Body Shop itu terkenal Go Green ya. Saya belilah Body Shop seperti itu. Kadang ada juga loh sikap manusia yang sikap konsumen yang seperti itu gitu. Kemudian ada juga fungsi pengetahuan, di mana manusia cenderung mencari konsistensi akan dunianya yang sudah terstruktur. Ya dong, misalnya ya teman-teman kan misalnya profesinya ada yang sudah menjadi guru. Ya kalau jadi guru misalnya gitu ya, dia akan konsisten dengan dunianya. Jadi ya dia pasti belinya juga sesuatu yang berhubungan dengan profesinya dan disesuaikan dengan kelasnya gitu. Ya beda dong kalau misalnya dia artis ya belinya mobil Lamborghini kayak Syahrini kemarin kita cerita. Tapi kalau saya sebagai guru ya saya beli mobil Kijang biasa saya itu sudah cukup ya dong. Jadi ada yang seperti itu juga. Jelas ya? Saya lanjut ya. Oke, karakteristik sikap. Ini karakteristik sikap teman-teman bisa lihat di halaman 3.9 ya. Yang pertama adalah memiliki objek. Jadi di sini objek ini juga ya pasti ada bentuknya dong, seperti benda, ya kan, produk apapun itulah. Nah jadi pasti sikap itu kita terhadap apa, ya dong. Kita nggak mungkin bersikap kalau nggak ada bendanya, ya dong, benar nggak? Kita nggak mungkin nunjukin rasa sebel, rasa suka atau rasa tidak suka kita kalau kita nggak ngelihat sesuatu. Kita tidak merasakan sesuatu pakai indera kita, kayak dirasakan pakai lidah, makan, atau dilihat pakai mata, atau didengar. Aduh, lagunya enak ya. Aduh, musiknya enak banget deh. Gitu. Kalau nggak didengar ya kita nggak akan mungkin bisa suka atau tidak suka. Benar nggak? Jadi ada objeknya dan konsisten. Contohnya adalah seorang anak pemulung sebenarnya menyukai rasa susu coklat dan akan membeli bila memiliki uang. Namun sikapnya tidak konsisten dengan perilakunya, yaitu tidak pernah membeli susu coklat karena tidak adanya daya beli.
Jadi sebenarnya sikap itu harus konsisten. Maksudnya apa? Misalnya Mbak Samsia tuh suka sama, yaitu tadi, misalnya Mbak Samsia tuh suka rasa coklat,